pekerjaan kantor Koramil yang nantinya akan mungkin dijadikan sebagai Kodim Batu Timur, dan juga ada pengerjaan proyek yang berskala besar juga, yaitu pembangunan kantor kecamatan di Matangkarau ini Bambulung. Ini bisa dijelaskan progresnya untuk kedua proyek tersebut sudah berapa persen, lalu diyakini itu akan selesai akhir tahun. Mana Pak? Oh baik, untuk kantor Koramil persiapan Kodim progresnya cukup positif. Ya, apa namanya, saya sampai hari ini itu bisa diperkirakan sudah bukan diperkirakan, sudah sampai 70%, dan bahan-bahan yang akan digunakan itu sudah on-site semua. Sekarang sudah mulai pasang keramik, ada bagian yang sudah pasang plafon, pintu jendela sudah mulai dipasang. Nah, dengan sisa waktu kurang lebih 50 hari ke depan, ya kami dengan kemajuan kami yakin bahwa itu bisa selesai 100%. Lalu untuk kantor camat sendiri itu kami juga optimis bahwa kontraknya itu berakhir di 22 Desember itu juga bisa selesai, karena bangunan struktur utama itu sudah selesai semua, lantai 2 juga sudah sudah mulai tenaga kerja itu sudah ditambah lagi, kemudian sudah mulai pasang dinding. Nah, harapannya sesuai dengan ini mungkin tanggal minggu kedua Oktober sudah mulai diatapi. Nah, tapi kerjanya ini paralel, ada yang kerja atap, ada yang kerja dinding. Lantai bawah itu sudah mulai pasang dinding, ada yang sudah mulai di plester, di onrong. Nah, selesai di bawah, ada juga yang kerja di atas lantai 2-nya. Jadi kerjanya sistem paralel. Jadi kita yakin bahwa sebelum kontraknya berakhir itu bisa selesai dengan baik. Baik, ini proyek ini terutama yang 2 ini, apakah diawasi oleh kejaksaan ya Pak? Oh ya, betul. Semua kegiatan kita yang strategis itu ya nilainya misalnya di atas 500, yang ke atas 500 itu semua kita bukan kerjasama, pendampingan. Pendampingan itu ada 2. Yang pengawalan, ada namanya pengawalan, ya. Ada yang namanya pendampingan. Pengawalan itu pada saat sebelum proyek itu dilaksanakan, itu namanya pengawalan. Artinya bahwa lahan di situ yang tempat kita membangun tidak ada masalah, clear and clean. Ya. Ada tanda batas dengan warga atau keabsahan tanah tempat membangun itu, apakah itu bangunan gedung atau jalan, dipastikan bahwa itu tidak ada masalah dengan itu menjadi bagian dari sudah tercatat sebagai aset pemerintah. Itu yang kalau pengawalan. Sebelum mulai aktivitas itu dipastikan dulu bahwa lahan untuk tempat membangun infrastruktur apapun itu, dipastikan bahwa clear and clean. Lalu ada yang namanya pendampingan. Nah, kalau sudah pendampingan, setelah pengawalan selesai, pelaksanaan fisiknya itu didampingi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasanya, terus kemudian
progres kemajuannya itu tetap beliau-beliau dari kejaksaan itu memantau, mengawasi, dan tidak juga serta-merta kalau kita meminta pengawalan atau pendampingan mereka setuju. Ya. Dia harus pelajari dulu. Kita diminta untuk ekspos dulu, Ya. Dan mereka memberikan masukan-masukan, dan masukan-masukan itu sepanjang kita bisa mengikuti itu, ya mereka mau. Tapi kalau kita tidak bisa memenuhi syarat-syarat hukum yang mereka sudah tetapkan dalam pengawalan dengan pendampingan, itu mereka tidak mau. Oh, ya. Nah, itu. Baik, berarti yang dua ini sudah mulai tahapan proses itu kemarin ya, yang termasuk ekspos sudah. Oh sudah dari awal sebelum kita membangun. Makanya ada yang namanya pengawalan. Tanah sebelum dia merencanakan, kita minta pendampingan dulu, pengawalan. Nah, yaitu pengawalan dulu, ya tidak mungkin kita membangun kalau tidak ada pengawalan. Tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan kalau kita minta kalau nggak ada pendampingan. Jadi didampingi. Jadi bukan bukan mau ini, tapi memang sebelum pelaksanaan kegiatan itu berproses, kita sudah ajukan mana lokasinya yang kita membangun, dokumen-dokumen lahan yang kita akan tempati melaksanakan bangunan. Itu ada misalnya dalam proses sertifikat misalnya, atau sudah bersertifikat. Kalau dalam proses sertifikat berarti ada SKT, ada pernyataan dari yang bertambitan bahwa itu sudah jelas itu tanah dimaksud tidak ada sengketa. Iya. Itu baru itu namanya pengawalan. Di situ mereka melakukan pengawalan untuk pelaksanaan proyek. Clear di situ baru ada yang namanya pendampingan. Oke, siap. Nah, pendampingan itu ya pada saat kita mau melaksanakan, kita ekspos. Oh ini bangunan yang kita mau bangun ukurannya sekian, bentuknya sekian, waktu durasi kontraknya mulai tanggal ini sampai sekian, nilainya berapa. Nah, lalu mereka pelajari, memberikan masukan-masukan. Nah setelah itu, kalau memang dia bersurat, kita bersurat nih, kita ekspos dulu. Setelah itu kita bersurat, lalu diminta diekspos. Kalau mereka lihat itu layak untuk didampingi, mereka buat surat jawaban ke kita bahwa siap untuk mendampingi kegiatan dimaksud. Nah sudah jalan. Nah setiap minggu itu kita buat laporan ke mereka Kemajuan pekerjaan. Nah ini dipantau mereka kemajuannya. Nah kalau terlambat, ada deviasi negatifnya di situ, beliau memanggil kita, memanggil rekanan, bukan kita saja, memanggil konsultan, memanggil rekanan, memanggil pihak yang punya pekerjaan. Kita diskusi ini penyebabnya apa, lalu solusinya apa, siapa yang bertanggung jawab di sini, apa yang dilakukan si A, apa yang dilakukan si B untuk mengejar ketinggalan itu, kayak gitu. Kayak gitu caranya mereka dalam hal pendampingan. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis.